Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, tetap di channel kebanggaan kita, hanya di channel Farijal Medan. Kawan-kawan, dalam video ini menceritakan raja-raja hamparan Perak dari yang pertama sampai yang sekarang. Hamparan Perak adalah ibu kota dari kerajaan Urung Sapaloh II Kuta, yang dimana kerajaan ini ada di saat Guru Fatimpus masuk Islam. Seorang datuk yang berasal dari tanah Jawi, yaitu Datuk Kota Bangun, yang mengislamkan Guru Fatimpus. Datuk Kota Bangun adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan berdirilah kerajaan Sapaloh II Kuta di saat Guru Fatimpus telah masuk Islam, yang berpusat di Kecamatan Hamparan Perak. Kerajaan Sapaloh II Kuta telah ada sebelum adanya Kampung Medan atau Kota Medan yang dibuka oleh Guru Fatimpus pada tahun 1590 Masehi. Baik kawan-kawan, kita lihat keturunan raja-raja Sapaloh II Kuta. Baik berdasarkan naskah raja-raja Sapaloh II Kuta yang masih disimpan oleh dua sumber. Yang pertama sumber dari negeri Belanda, dan salah satu sumber dari negeri sendiri yang masih ada tersimpan. Adapun naskah aslinya yang di desa Hamparan Perak telah pun tiada akibat revolusi sosial tahun 1946. Baik, untuk raja pertama kerajaan Sapaloh II Kuta, yaitu Guru Fatimpus sendiri, yang mendirikan kerajaan ini setelah ia masuk Islam. Beliau memiliki dua orang anak dari istrinya yang keempat, anak dari Raja Pulau Brayan, yaitu anaknya yang bernama Si Kolok dan Si Kecik. Kedua anaknya diberi gelar oleh Sultan Aceh, yaitu Hafiz tua untuk Si Kolok dan Hafiz muda buat Si Kecik, karena keduanya menghafal Al-Quran. Setelah Guru Fatimpus mangkat atau wafat, anaknya Si Kecik yang menjadi Raja Sapaloh II Kuta menggantikannya, karena Si Kolok menetap di Aceh. Adapun Guru Fatimpus dimakamkan di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Raja Kecik pun menikah dan memiliki anak. Setelah beliau mangkat, anaknya bernama Muhammad Syah menggantikannya. Raja Muhammad Syah menjadi raja ketiga di Sapaloh II Kuta. Dialah membuka kampung Kuala Bekala dan Kampung Terjun, dan disebut juga Mahlom Muhammad Syah Darat, sekitaran tahun 1660 Masehi.
Raja Muhammad Syah menikah dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Masanah atau Datuk Saudagar Ahmad dan Mahmud. Anaknya Masanah tinggal di Pulau Bening dan keturunannya di sana. Anaknya Ahmad pula menetap di Medan Petisah, sedangkan anaknya Mahmud tinggal bersamanya. Di saat Raja Muhammad Syah mangkat, anaknya bernama Mahmud yang menggantikannya. Raja Muhammad Syah dimakamkan di Pulau Bening dan anaknya dimakamkan di situ di sebelahnya. Makam Masanah disebut juga makam melintang. Mahmud adalah anak Raja Muhammad Syah, menjadi Raja Sapaluh Dua Kuta yang keempat. Dialah yang memindahkan pusat kerajaan ke Kelurahan Terjun sekitaran tahun 1690 Masehi. Raja Mahmud pun menikah memiliki dua orang anak bernama Ali dan Jainal. Anaknya Jainal tinggal di Kelambir Tunggal dan anaknya Ali tinggal bersamanya. Di saat Raja Mahmud mangkat, anaknya bernama Ali menggantikannya. Sedangkan anaknya Jainal tinggal di Kelambir Tunggal dan wafat dimakamkan di sana. Raja Mahmud dimakamkan di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dan anaknya bernama Ali yang menjadi Raja Sapaluh Dua Kuta yang kelima. Di saat Raja Ali memimpin, ia telah mendirikan ibu kota kerajaan di Buluh Cina. Kini berada di Desa Buluh Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan dia menggerakkan ekspor lada ke Penang dan Malaka. Dan Raja Ali menikah dan memiliki anak yang bernama Banu Asim dan Bujang Sembah. Anaknya Banu Asim menikah dengan Putri Maknya, kakak dari Datuk Sunggal Amar Laut, dan anaknya Bujang Sembah menikah dengan Panglima Menggendar Alam Raja Dili yang ke-6. Di saat Raja Ali wafat, anaknya Banu Asim menggantikannya menjadi Raja Sapaluh Dua Kuta yang ke-6, dan dialah membuka kampung Kuala Buluh. Banu Asim memiliki 3 orang anak, yaitu Sri Ahmad, Sri Kemala, dan Sri Hanum. Anaknya Sri Kamala menikah dengan Sultan Osman Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi yang ke-7. Dan anaknya Sri Hanum menikah dengan Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Mu'ajam Shah, Sultan Langkat yang pertama. Di saat Raja Banu Asim mangkat, anaknya bernama Sri Ahmad menggantikannya, dan Datuk Sri Ahmad bergelar Datuk Panglima Setia Raja Wajir Sapaluh Dua Kuta atas permintaan Kerajaan Delhi. Dan dia memindahkan pusat kerajaan di Pangkalan Buluh, dan dia pula membuka kampung di Hamparan Perak yang berada di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Di tahun 1823 Masehi, Datuk Sri Ahmad bertemu dengan John Anderson, dan kerajaan Sapaluh Dua Kuta di bawah taklukan Kesultanan Delhi. Di saat Datuk Ahmad mangkat dalam usia 115 tahun, kerajaan Sapaluh Dua Kuta dipimpin oleh Datuk Adil
Raja yang ke-8, kemudian Datuk Gombak, Raja yang ke-9, dan Datuk Hafiz Haberham, Raja yang ke-10, dan Datuk Syariful Ajas Haberham, Raja Urung Sapaloh Dua Kuta yang ke-11, dan kini dipegang oleh Yang Mulia Datuk Aidil Freddy Haberham yang bergelar Datuk Seri Setia Diraja Wajir Urung Sapaloh Dua Kuta. Itulah susunan nama-nama Raja Sapaloh Dua Kuta yang dimana sebelum adanya revolusi sosial pada tahun 1946, wilayah Sumatera Timur yang kini bernama Sumatera Utara, yang dahulunya daerah ini termasuk daerah berkerajaan, namun kini hanyalah kenangan silam yang sudah banyak orang lupa akan tersebut. Dan bangunannya yang bisa menjadi saksi sejarah sudah banyak yang dibongkar. Semoga adanya video kali ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.